Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, sore ini saya berada di Troloyo. Dan sekarang saya melihat keseruan teman-teman ojek mencari rezeki. Dan ini siapa yang mau mulai tidak tahu kita. Tapi rezekinya memang di sini. Nah, harus sampai roboh, ada yang roboh. Wah, berebut rezeki. Rezeki sebenarnya tidak usah direbut-rebut atau nah ini. Wah, jahat sekali. Tidak perlu begitu juga sebenarnya. Nah, itu. Nah, itu ada yang terjatuh nanti. Kasihan ya apa. Rezeki cukup sajalah. Maksudnya tidak usah berebut. Mereka pasti kebagian. Ini kan rezeki dari Tuhan. Jangan berebut. Nah, jangan berebut teman-teman. Seru sekali. Waktu mereka berebut rezeki. Seperti ayam dikasih makan. Itu seru sekali. Nah ini, hati-hati teman-teman, hati-hati. Kebagian semua. Sudahlah, jangan berebut. Nah, semangat sekali, amat semangatnya. Nah, berangsur-angsur pulih kembali, tapi masih rame berebut. Semuanya kebagian. Ojeknya semuanya kebagian penumpang maksud saya. Nah, tuh, sampai habis. Nah, itu tinggal 2. Sisa yang terakhir 2. Nah, sudah semuanya, sudah clear semuanya. Nah, ini ada yang muncul cewek ya. Ini ojek lagi. Ada lagi penumpangnya. Nah, sampai kehabisan ojeknya sampai kehabisan. Wah, ini harus buru-buru datang lagi pengojeknya. Ini ada yang lagi standby ini. Nah, tapi masih ini datang lagi rombongan pengojek. Wah, datang rame sekali. Seru sekali ya. Seru sekali ya. Berpakaian kuning ojek. Wah, semangat terus. Semangat sekali. Seru betul. Seru betul. Menjelang maghrib, saya berada di depan makam Troloyo, Mojokerto. Jadi masjid sudah berbunyi morotalnya. Sebentar lagi maghrib. Teman-teman kalau mau ke sini sebaiknya naik kendaraan atau naik ojek saja, karena jauh. Parkiran mobil atau parkiran kita turun itu jauh sekali, maka itu saya sarankan naik ojek saja. Ojeknya banyak dan murah, berebut. Nah, kalau yang di sini ini adalah tempat souvenir atau tempat kita atau anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang bermain. Dan ini masih di luar makam Troloyo. Inilah teman-teman cara mencari rezeki. Berebut tapi rame sekali, semuanya dapat rezeki. Tidak usah khawatir. Pasti kebagian rezeki. Di depan itu adalah loket masuk. Lah, beli tiket dulu. Pak, kali pinten? Oh, saya kelas mawon. Ya, meta. Nggih, nulis mboten sanggih. Nggih, pun. Ya. Itu seikhlasnya saja. Jadi pemerintah daerah tidak mentarget, terserah kita saja. Namanya juga makam, jadi ada unsur sedekah lah. Waktu langsung masuk di area ini, auranya luar biasa. Seperti saya masuk di pendopo tadi. Lebih kuat di sini. Pantas kalau ini adalah makam wali atau para raja yang terdahulu. Pohon besar ini membuat suasana syahdu dan sakral. Teman-teman bisa merasakan kalau teman-teman adalah
seorang yang mengerti atau tahu ilmu itu. Saya ajak masuk. Ini adalah pohon ratusan tahun. Kiri kanan saya adalah pohon-pohon yang sudah tumbuh ratusan tahun yang lalu. Seperti kita ketahui, ini pohon beringin. Dan yang banyak adalah pohon beringin. Dan besar-besar sekali. Sulur-sulurnya menjulur sampai ke tanah. Kalau pohon yang ini saya belum tahu namanya pohon apa. Tapi juga kelihatannya ratusan tahun yang lalu. Coba kita lihat ke dalam. Pohon apa namanya? Biasanya ada namanya atau dikasih nama. Ini saya masuk di cungkup yang pertama. Ini adalah makam Tumenggung Satim Singgomoyo, makam Imaduddin Sofari, makam Raden Husein atau Sayyid Husein. Ditandai dengan pohon besar, diikat dengan kain kuning. Di pohon ini atau di bawah pohon ini dulu ada makamnya, karena terdesak oleh pohon. Jadi makam itu ya terdesak saja, tapi masih ada jejaknya. Nah, ini makam ini tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi dari tangan-tangan jahil. Ini kok. Ini kelihatannya ada rombongan yang baru datang. Kalau yang di Troloyo ini sepertinya 24 jam. Dan di sini dibuka full. Tidak seperti di tempat Gus Dur itu atau makam Gus Dur. Jadi teman-teman kalau ke sini mungkin lebih enjoy lagi. Ya maksudnya seperti enjoy channel lah gitu. Sekarang saya ada di posisi yang kanan. Kalau tadi belok kiri, dari posisi kiri. Ini adalah pohon beringin yang saya katakan ratusan tahun itu. Di luar memang tidak nampak atau tulisannya tidak kelihatan. Makam ini luas sekali, teramat luas. Mungkin lebih dari 50 hektar. Karena terpisah-pisah, hanya satu lokal atau satu tempat itu ada makam 2, 3, sampai 4. Kalau yang ini, makam ini hanya 9. Kalau yang tadi itu 4, kalau di tempat ini adalah 9. Di sini tidak ada nama. Kalau di sana tadi ada Tumenggung. Kalau yang ini tidak ada. Ini hanya sebuah nisan biasa. Maksud saya nisan biasa bukan nisan yang kemarin, tapi nisan yang lama. Dari bentuknya ini, dari batunya ini. Jadi ini bukan yang kemarin atau 50 tahun yang lalu. Bukan. Karena orang yang 50 tahun yang lalu itu nisannya tidak segede ini. Kecil saja, tapi ini terlihat kuno. Kuno itu lama, dari bahasa selain lama itu kuno. Kalau lama itu hanya lama 50 tahunan. Tapi kalau kuno itu lebih dari 100 tahun, itu namanya kuno. Dan di tempat ini sepi, tidak ada
yang berdoa di sini, karena mungkin mereka beranggapan di tempat ini kurang sakral atau kurang barokahnya. Nah ini seru ini pohonnya. Seru sekali. Nah ini sulur-sulurnya ini. Ya sulur-sulurnya itu wow, sampai menyentuh ya ini menyentuh tanah atau menyentuh lantai. Sulur-sulurnya itu lebat sekali. Lebat sulurnya. Ini ada tulisan mungkin ya Ziyaratul Kubur. Nah, kurang paham tapi saya lihat ini artinya ziarah kubur mengingatkan kita mati. Ini makam patas angin. Makom patas angin. Luar biasa. Patas itu cepat, angin itu juga cepat. Cuma satu. Satu saja makam ini. Dan ini dikasih atap. Bertanda. Orang ini luar biasa. Tanda-tanda seperti itu dinyatakan atau kita tahu kalau dikasih atap berarti orangnya hebat atau luar biasa. Dan ini ada bunga banyak sekali. Berarti orang yang berziarah di sini banyak sekali. Dan ada surat Yasin, tahlil. Ada bunga sedap malam juga. Dan ini kainnya masih putih bersih. Kita ke tempat yang lain. Ziyaratul kubur apa itu? Naziratul Karamal. Nah, ini yang keempat 1, 2, 3, 4. Nah ini sama. Ada tulisannya seperti ini. Nah, ini makam kubur tanda Nyai Roro Kepiur. Nah, ini orang yang disakralkan juga dan ini ada penutupnya. Ada atapnya yang saya maksud. Jadi, kalau orang yang disakralkan semua sakral, cuman ada yang lebih gitu. Jadi, ini yang disakralkan dan ada penutupnya. Dan tanda-tandanya lagi ada ini. Ada kitab suci. Nah, ada Yasin, ada tahlil, ada Al-Quran juga. Itu tanda-tandanya bahwa makam itu adalah disakralkan yang amat sangat. Dan ini ada batu. Batu ini kalau digodok atau direbus bisa empuk, bisa dimakan. Orang dulu makan batu. Tapi orang sekarang nggak tahu. Ada juga nggak tahu juga. Tapi pernah dulu bapak saya bilang begitu. Batu itu kalau direbus bisa empuk, dimakan enak. Gitu. Saya belum mencoba. Coba nanti teman-teman kalau ada yang coba ceritakan saya. Jadi batu kok bisa direbus, bisa empuk itu gimana ceritanya? Gitu. Ini hampir maghrib. Nah ini ada tarhin dari masjid. Di sini teman-teman kawasan tanpa rokok.
Jadi jangan merokok. Ya tidak mungkin juga ya, merokok itu tidak mungkin. Ini dulu pohon ini hidup, tapi sekarang tidak dipotong maksud saya, tapi mati sudah lama. Nah ini dilarang tidur di lokasi makam, jadi jangan tidur di sini. Dulunya hidup pohon ini, jadi karena apa ya, menghormati yang menanam dulu, jadi pohon ini tidak dipotong. Nah ini adalah lokasi Sayyid Jumadil Kubro yang orang-orang datang dan mendatangi itu. Banyak yang baca tahlil dan yasin. Pelan-pelan membawa diri, ini termasuk kuat sekali auranya. Saya sampai sulit bernafas karena menahan aura itu. Sebenarnya saya tidak sedang mencari masalah atau saya tidak mengeluarkan aura saya, tapi ternyata aura itu seperti menyerang saya, menekan saya. Saya selalu membiasakan diri di tempat-tempat suci atau yang disucikan atau yang disakralkan. Dan saya selalu ditegur. Kalau bahasa Jawa ini yang bau reso. Tapi saya selalu memaksa. Tempat ini ramai. Banyak jamaah dari luar kota. Selalu ramai. Tidak terbatas waktu. Dan di sini tempatnya bersih, sejuk, tanpa rokok. Walau tanpa rokok, tapi yaitu tadi saya tetap menahan tekanan dan menahan guncangan aura yang amat kuat, sangat kuatnya. Memang seperti dipompa, seperti jet lag kalau kita naik pesawat itu. Jadi dada itu rasanya ditekan betul, dan telinga itu bengung, wing gitu. Dan sebuah gambaran saja, kulit itu merinding. Seperti itu gambarannya. Jadi teman-teman kalau seumpama mencoba ilmu, jangan di sini. Dan saya tidak sedang mencoba ilmu, saya sedang tengah bercerita di tempat ini. Di tempat Sayyid Jumadil Kubro. Jadi bukan ada maksud apa-apa. Saya sebagai YouTuber saja, tidak sedang mencoba ilmu. Tapi itu faktanya, kita selalu ditekan, dipaksa, sebisa mungkin. Kalau bahasa diutarakan itu, berhentilah. Tapi belum selesai, saya belum selesai. Assalamualaikum ya Sayyid. Dan sekarang saya keluar dari lokasi. Jadi yang saya Yes.
teman-teman, azan maghrib sudah berkumandang. Saatnya saya jeda dulu di tempat yang ini, di apa ya, gazebo atau tempat istirahat. Ya banyak teman. Nanti setelah maghrib saya lanjut kembali. Demikian teman-teman. Ini adalah ayah dari Sunan Kudus. Orangnya tinggi sekali. Jadi kalau dibayangkan itu saya juga terbayang-bayang. Maksud saya kalau orang sampai tingginya 3 atau 4 meter itu kan luar biasa juga. Jadi melihat makamnya itu panjang sekali. Jadi bukan kemungkinannya ya. Berarti orangnya memang tinggi. Mari kita masuk, semoga rekaman ini jadi dan berhasil. Saya lebih baik diam atau berkata seperlunya saja, karena sepertinya tidak diizinkan atau kurang diizinkan. Boleh mengambil gambar, tapi jangan ngomong banyak-banyak, seperti itu katanya. Jadi saya amat sedikit atau membatasi diri untuk berkata atau mengatakan sesuatu. Hanya tempat ini atau Syekh Mudung, ayahnya Sunan Kudus, makamnya panjang, itu saja. Di tempat ini ada makam hanya 3 saja, kemungkinannya anak dan istri. Jadi kalau yang itu adalah beliau, Sunan Mudung adalah ayah Sunan Kudus. Sedapat mungkin saya mengambil gambar. Posisi gelap, sangat gelap sekali, dan kamera tidak mau berkompromi. Ini adalah makam petilasan Kencono. Dan tadi saya sengaja tidak mengambil gambar di Sabdo Palon Noyogengkong karena sesuatu hal, dan saya tidak mengambil gambar di situ. Di sini di makam ini tertutup rapat dan tidak dikasih lampu, dan tidak ada kompromi. Tadi saya katakan tidak ada kompromi. Jadi maaf teman-teman, saya tidak bisa mengambil gambar yang lebih bagus dan lebih sempurna karena keterbatasan semuanya dibatasi dan terbatas.